Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Jurnalistik 2A yang beranggotakan Ai Ihwan, Anissa Zahra, Alfiana Nur Afifah, Alivia Syifa, Anna Mazida, Ahmad Yafi, Azahra Siti, Bonggo Pribadi, dan saya sendiri Kalisa Putri Wiwaha. Kelompok kami kali ini akan membahas materi tentang analisis objek dakwah dalam pendekatan kultural dan struktural. Penasaran dengan video presentasi kami? Tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azahra Siti Rahmah akan menerangkan mengenai pengertian dakwah dan objek ilmu dakwah. Pembahasan pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa adalah da'a, yad'u atau dakwatan yang memiliki arti menyeru, mengajak, mengundang atau memanggil. Adapun pengertian dakwah menurut beberapa ahli, yang pertama dari Ibnu Taimiyah, yang mana beliau berpendapat bahwa dakwah adalah seruan untuk mengajak beriman kepada Allah dan pada ajaran yang dibawa pada utusannya, serta membenarkan berita yang mereka sampaikan dan menaati seluruh perintahnya. Yang kedua dari Syekh Ali Mahfuz, yang mana beliau berpendapat bahwa dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyeru mereka kepada kebiasaan baik dan melarang kepada kebiasaan buruk supaya mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Pembahasan yang kedua adalah objek ilmu dakwah. Maksud dari objek ilmu dakwah di sini adalah tingkah laku manusia, atau objek formalnya adalah usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan sampai memperjuangkannya. Dengan demikian, yang menjadi objek telaahan ilmu dakwah adalah manusia dengan segala tingkah lakunya yang berkaitan dengan aktivitas dakwah. Slide berikutnya terdapat lingkup objek pengembangan ilmu dakwah menurut Amrullah dapat dibedakan menjadi dua kajian. Yang pertama objek material dan yang kedua objek formalnya. Nah, objek material ilmu dakwah ini adalah semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sejarah dan peradaban Islam. Objek material ini termanifesti dalam disiplin-disiplin ilmu keislaman lainnya yang kemudian berfungsi sebagai ilmu bantu bagi ilmu dakwah. Sedangkan objek formal dari ilmu dakwah adalah mengkaji salah satu sisi objek dari material tersebut, yakni kegiatan mengajak umat kepada umat manusia yang lain supaya masuk ke jalan Allah dalam semua segi kehidupan. Sekian penjelasan dari saya, silakan kepada pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa metode dakwah dengan pendekatan struktural dan kultural. Yang pertama yaitu dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi agar bernilai Islam dan terimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan menurut Siti Fatimah, dakwah struktural adalah dakwah yang memanfaatkan susunan, jabatan, kepangkatan dari dai atau mad'u. Aplikasi dakwah struktural berupa kegiatan dakwah tertuang dalam bentuk tadbir. Dakwah struktural dipandang strategis dalam upaya transformasi nilai Islam ke ruang publik. Dakwah struktural dipandang strategis dalam upaya transformasi nilai Islam ke ruang publik. Sesuatu dapat dikategorikan sebagai dakwah struktural jika betul-betul berdakwah secara intensif mengupayakan ajaran Islam diungkapkan pada struktur pemerintah. Menurut teori dakwah ini, negara dianggap sebagai media yang cukup strategis dalam kegiatan dakwah. Jika dilihat dari pengertiannya, semua rasul menggunakan pendekatan ini dalam berdakwah karena mereka semua adalah seorang raja atau pimpinan negara atau kelompok. Yang selanjutnya yaitu pendekatan kultural. Dakwah kultural adalah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, misi dakwah kultural adalah dalam upaya dinamisasi dan purifikasi. Dinamisasi bermakna sebagai kreasi budaya yang memiliki kecenderungan untuk selalu berkembang dan berubah ke arah yang lebih baik dan islami. Sedangkan purifikasi dianggap sebagai usaha pemurnian nilai-nilai dalam budaya dengan mencerminkan nilai-nilai tauhid. Aplikasi dakwah kultural dapat dilihat pada kegiatan dakwah Islam dalam bentuk tamkin, irsyad, dan tablik. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain. Yang pertama, bila ilmu dakwah hanya diletakkan pada kelompok paradigma logis normatif. Nah, paradigma logis normatif adalah cara berpikir yang harus memiliki dasar kaidah sebelumnya. Maka ilmu dakwah harus dikembangkan
sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu tradisional Islam. Misalnya ilmu dakwah ditarik atau bersumber dari Al-Quran, maka ilmu tafsirlah yang menjadi sangat erat kaitannya dengan ilmu dakwah. Begitu pula jika ditarik dari hadis, maka ilmu hadis menjadi sangat relevan hubungannya. Dan karena ilmu dakwah pun sekali-sekali menyangkut dengan tentang hukum Islam, ilmu fikih beserta ilmu usul fikih menjadi penting bagi ilmu dakwah. Nah, yang kedua, bila ilmu dakwah mau dikaji secara empiris, maka ilmu dakwah harus diletakkan dalam kelompok ilmu-ilmu perilaku atau ilmu-ilmu sosial. Seperti contoh ilmu psikologi, ilmu komunikasi, dan lainnya. Nah, di sini ilmu dakwah bisa menjadi crossroad atau penyimpangan jalan dari berbagai disiplin. Walaupun begitu, ilmu dakwah paling erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Ahmad Yafi. Terima kasih. Baik, saya Ahmad Yafi, saya akan melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek ilmu dakwah dan level dakwah. Berbicara tentang objek sama ilmu dakwah sama seperti ilmu-ilmu yang lain, bahwa objek memiliki dua aspek, ada objek material, ada objek formal. Sedangkan objek material dari ilmu dakwah itu adalah mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sedangkan objek formalnya itu senada dengan pernyataan bahwa usaha manusia untuk menyeru atau mengajak manusia lain dengan ajaran Islam agar menerima, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam tersebut dalam kehidupannya. Level dakwah itu semacam bagaimana si dakwah itu digunakan atau dalam ruang lingkup apa dan dengan efek yang seberapa besar. Di antara banyak level dakwah mungkin ada 6 yang bisa ditelaah. Pertama ada dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah itu dakwah kepada diri sendiri sebagai upaya untuk memperbaiki diri atau membangun kualitas dan kepribadian diri yang islami. Kedua ada dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu proses ajakan atau seruan kepada jalan Allah yang dilakukan oleh seorang dai kepada perorangan yang dilakukan secara langsung, tatap muka atau tidak tatap muka, yang bertujuan untuk membuat mad'u lebih baik dan diridhoi Allah. 3 ada dakwah fi'ah. Dakwah fi'ah itu dakwah yang dilakukan seorang dai terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, bisa berdialog serta respon mad'u terhadap dai dan pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. 4 dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah yaitu dakwah yang dilakukan oleh dai yang mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang di luar anggotanya tersebut. 5 ada dakwah ummah. Dakwah ummah itu proses dakwah yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat massa, yaitu kepada masyarakat umum. Mad'u itu objek. 6 dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Dakwah ini adalah proses dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku, atau antar budaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam video ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat diamalkan dengan baik. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.